Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Hari ini saya akan berbicara kembali tentang kopi. Walaupun kopinya yang saya bahas tentang identitas. Saya lagi ada di daerah Sanur, di sebuah hotel. Kenapa saya ingin memakai Sanur? Karena Sanur ini adalah identitas Pulau Bali. Bapak Ibu, orang tua murid yang saya kasih di Sekolah Tunas Bangsa, kita ketemu lagi di dalam waktu belajar bersama WBB Sekolah Tunas Bangsa. Saya akan berbicara secara khusus tentang identitas. Saya ingin mengingatkan kembali ayat yang saya sudah sampaikan tentang kopi ini. Diambil dari Matius 3:17 dan Matius 17 ayat yang kelima. Isinya sama. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Hanya di Matius ada tambahan 17 ayat 5. Dengarkan dia, dengarkan dia. Aku berkenan, dengarkan dia. Berbicara tentang kopi, Tuhan Yesus membutuhkan Allah Bapa untuk menguatkan. Ya, kopi bicara dengan kasih, ya. Kopi berbicara tentang otoritas moral, P-nya bicara tentang potensi, dan bicara tentang identitas. Fungsi seorang bapak adalah satu, memberikan kasih. Bapak memberikan atau membangun otoritas, Bapak mengafirmasi potensi, dan Bapak memberikan identitas yang hari ini kita bicara. Pertanyaannya, mengapa kita perlu belajar identitas? Ini sebuah survei, bukan secara skala nasional, tapi kami bertanya. Survei tentang keluarga yang Kristen, orang percaya, dan survei terhadap orang yang non-Kristen. Ternyata ini menarik. Mereka punya kesamaan. Kesamaannya apa? Bahwa seks sebelum nikah itu sesuatu yang biasa. Kejujuran itu sesuatu yang sulit. Tidak jujur itu lumrahlah. Uang itu segala-galanya. Di sebuah keluarga tentang perceraian itu sesuatu yang umum katanya. Saudara bisa bayangkan dunia dan orang Kristen sama. Anak-anak muda ditanyain, apa yang menjadi sesuatu yang kau berhargai, yang kau senangi? Anak muda berkata, saya suka makan, suka mobil mewah, ya barang-barang mewah, hobi. Sedangkan Tuhan Yesus mengasihi, mengampuni, melayani. Nah, saudara bisa bayangkan ada sebuah identitas yang kontra. Karena itulah kita mau mengingatkan betapa pentingnya identitas. Di dalam proses kita belajar identitas, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengatasi kebingungan identitas sehingga kita sama dengan identitas dunia. Yang kedua, mengetahui identitas utama kita dan mengetahui identitas yang sekunder. Tahukah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua di Sekolah Tunas Bangsa ini kita berdoa. Kita sedang menghadapi sebuah kultur dunia global yang begitu mengerikan. Yang begitu berlawanan dengan kultur kerajaan Allah. Makanya kami berbicara tentang identitas ini ingin membuat kultur tandingan. Budaya tandingan. Budaya global harus ada budaya tandingan. Nah, saya berharap dengan kita belajar identitas ini, kita bisa menjadi trendsetter. Kita memberikan arah, memberikan masukan tentang budaya yang baru, yaitu budaya kerajaan Allah. Bapak Ibu, kenapa terjadi kebingungan identitas? Karena ada proses pemisahan di dalam diri kita. Saya sesungguhnya yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, dan saya sekarang, dan yang saya tampilkan, dan juga orang menuntut saya mau jadi apa, itu berbeda. Saya kasih contoh misalnya demikian. Saya ini sebenarnya punya kerinduan, kemauan jadi guru di sebuah sekolah atau taman kanak-kanak lah katakan itu. Tetapi karena situasi, saya mau jadi dosen di universitas terkenal saya sekarang.
Di tengah-tengah itu yang saya tampilkan karena di universitas terkenal, saya ingin jadi dosen favorit, makanya saya memenuhi kriteria tertentu. Saya pakai pakaiannya yang branded ya, saya pakai penampilan model tertentu. Yang lebih mengerikan sekali, lingkungan saya menuntut. Tidak salah saya belajar tentang teknologi, saya belajar tentang skill atau kepandaian, tetapi orang lain mengontrol saya sehingga saya menjadi dosen yang stylish, dosen yang sangat pengen terkenal karena tuntutan orang lain. Nah, ini terjadi pemisahan yang mengerikan menurut saya. Jika saya sesungguhnya yang Tuhan mau dan saya sekarang itu perbedaannya banyak, lebar, saya akan kehilangan otentik, keunikan saya. Kalau saya sesungguhnya dengan yang saya tampilkan terjadi jarak yang luar biasa, saya kehilangan jati diri. Bahkan saya terjebak dengan topeng. Bukan hanya topeng, saya tidak murni, saya tidak percaya diri. Yang lebih mengerikan, saya dengan yang orang tuntut itu bedanya jauh. Akhirnya saya apa? Saya akan menjadi orang yang dikontrol dengan perkataan, keinginan orang lain. Seharusnya saya sesungguhnya, yang saya tampilkan, saya sekarang dan tuntutan orang lain harusnya mendekat seperti gambar yang nanti ditampilkan. Saya punya teman, dia coach saya di olahraga tertentu, demi kode etik saya tidak sebut namanya. Dia dulu seorang pelatih yang luar biasa di bidang olahraga. Kemudian dia bertobat menjadi pendeta, akhirnya jadi pendeta anak muda. Tapi dia tahu itu bukan panggilannya. Akhirnya dia memutuskan kembali melatih. Dan sekarang yang luar biasa, dia menjadi presiden di organisasi olahraga itu. Hari ini dia sangat punya pengaruh besar di dunia olahraga, khususnya olahraga yang dia dulu pernah melatih. Itu pemisahan diri yang tidak baik membuat seseorang kehilangan jati diri. Hari ini, coach saya nih menjadi orang yang luar biasa. Bagian yang kedua adalah kita mesti mengetahui identitas utama. Identitas utama kita adalah anak. Galatia 4 ayat 7 mengatakan kita bukan hamba tapi anak. Allah itu tidak punya cucu, Bapak Ibu. Allah hanya punya anak, ya. Nah, kita ini identitasnya adalah anak. Anak siapa? Anak Allah, warga kerajaan surga. Masih ingat pada otoritas moral kita punya panggilan utama sebagai orang yang mendatangkan kerajaan Allah. Nah, kita ini anak yang mendatangkan kerajaan Allah, ya. Dan kita punya proses penting mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi melalui manusia. Mengasihi manusia mengasihi manusia melalui kasih Allah. Itu identitas utama kita. Identitas yang sekunder, nah ini cukup makan waktu yang banyak. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir, ada tim yang akan membantu proses kita ini. Dan Bapak Ibu bisa bertanya jawab dengan tim atau tim fasilitator. Identitas sekunder kita itu terbagi 3 proses. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa kini, yang ketiga adalah masa ke depan. Masa lalu kita itu berbicara sebuah proses yang kita bisa rubah dan tidak kita bisa rubah. Misalnya masa lalu kita tentang DNA kita, orang tua kita, tinggi badan, mata kita nggak bisa kita rubah. Tetapi masa lalu bisa berbicara tentang pengalaman, ya, trauma-trauma yang kita alami, budaya yang itu bisa kita atasi. Itu yang kita mesti kenali proses identitas kita. Nah, yang berikutnya kita akan melihat masa sekarang. Masa sekarang ada beberapa proses penting, yaitu tentang nilai-nilai, menentukan pribadi di sekitar kita atau keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita mesti membuat pilihan-pilihan yang tepat. Yang terakhir kita akan melihat proses masa depan. Yang masa sekarang saya akan berbicarakan ini penting. Bapak, Ibu, kita mesti ingat bahwa kita harus membangun nilai-nilai. Saya ulang, kita mesti membangun nilai-nilai. Nilai ini penting. Nilai ini yang
kita sebut sesuatu yang kita anggap penting. Saya ulang, sesuatu yang kita anggap penting. Karena nilai ini akan memengaruhi apa? Memengaruhi pikiran, emosi kita, memengaruhi perkataan, bahkan keputusan, bahkan tindakan yang kita ambil. Bukannya hanya tindakan, pembiasaan-pembiasaan akan kita lakukan, kita alami. Dan nilai ini adalah proses penting untuk menentukan identitas seseorang. Nanti ada daftar di dunia ini dan di Alkitab nilainya berbeda. Misalnya contoh di dunia itu individu, kita justru adalah bukan individu, kita adalah pribadi yang komunal, ya. Alkitab itu kebenaran yang mutlak, kebenaran di Alkitab itu mutlak, orang relatif, ya. Kita ini adalah tidak tertipu dengan iklan-iklan, ya. Esensi yang penting, orang lebih senang dengan yang disebut relatif. Ada berapa proses? Itu bicaranya. Di keluarga kami ada 5 nilai yang sangat penting yang kami putuskan untuk kita hidupi, kita anggap penting. Saya, Eliana istri saya, Besaliel anak saya, dan Elizabeth. 5 nilai itu adalah berbicara tentang, pertama, firman Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, ya. Kedua, kita punya nilai keterbukaan, kita punya nilai integritas, kita punya nilai bahwa keluarga itu penting, dan kita meyakini bahwa kita mesti terlibat. Seluruh kehidupan kami berdasarkan nilai ini. Sangat biasa anak-anak kami berbicara tentang hari-hari dia. Simpati dengan seseorang, ketidaksukaan saya, pengalaman saya ceritakan kepada keluarga saya. Itu bicara tentang nilai. Bapak Ibu, saya akan berbicara sesuatu yang penting di dalam identitas masa kini, yaitu Table of Support. Buku Dunia Membutuhkan Bapak menceritakan ada 10 orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita. Pertama disebut mentor, mentee, trainer atau coach, dan trainee. Dan kemudian adalah orang-orang di sekitar kita sebagai keluarga dekat kita, yang kemudian inner circle, validator, dan yang terakhir disebut pahlawan. Singkat saja, nanti Bapak Ibu bisa melihat di buku itu. Tapi yang saya ingin bahas adalah yang disebut dengan mentor. Orang yang menolong seluruh kehidupan saya atau life coaching saya, menolong seluruh kehidupan saya untuk saya menjadi dewasa. Kalau mentee adalah orang yang saya tolong seluruh kehidupannya untuk menjadi dewasa. Dan trainer atau coach biasanya itu adalah orang-orang yang melatih saya dalam keahlian khusus. Keahlian khusus itu bisa ada coach basket, coach sepak bola, ya, atau orang yang saya latih dia tentang leadership. Nah, kemudian ada yang disebut dengan inner circle, itu pribadi-pribadi, sahabat-sahabat saya. Ada juga inner circle dalam konteks keluarga. Saya punya kakak, saya punya adik, sepupu, ya, pahlawan-pahlawan, dan juga ada yang namanya validator. Validator itu orang yang seperti mentee saya, tapi dia membawa proses misi-misi hidup saya. Misalnya saya sedang membangun keluarga yang sehat seutuhnya atau keluarga yang misioner. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca buku ini, Bapak Ibu akan melihat banyak hal. Tapi Bapak Edilio, penantu Abaloh, menolong tentang Table of Support sangat sederhana. Salib, ya, gampang salib. Yang disebut Table of Support itu pemuritan. Ke atas namanya pemurid atau mentor, di bawah adalah murid, dan kita punya sahabat. Keluarga saya, Eliana, Besaliel, dan Elizabeth, pasti dia punya mentor. Dia punya sahabat, walaupun memang sulit mencarinya, dia punya orang yang harus dia mentor atau dia punya murid. Saya lagi membantu proses ini. Ini penting sekali. Nanti di dalam kelompok diskusi Bapak Ibu bisa tanya lebih detail proses ini. Nah, yang berikutnya, identitas masa kini kita harus membantu keluarga kita, istri anak kita menentukan pilihan yang harus diambil. Ingat, kekristenan bukan hanya masalah rohani, baca Alkitab, berdoa, berpuasa itu betul. Tapi kerohanian kita harus mempengaruhi seluruh
seluruh kehidupan kita. Apa? Emosi kita, intelektual kita, mempengaruhi fisik kita, sosial kita, dan environment kita. Kalau kita menjadi hanya di spiritual, ini yang disebut dengan agamawi, bukan spiritual. Berbahaya. Nah, kita juga akan menentukan identitas sekunder berkaitan dengan masa depan kehidupan kita. Masa depan itu apa? Ingat di pelajaran otoritas itu berbicara tentang ada panggilan kedua atau sekunder. Panggilan utama kita adalah mendatangkan kerajaan Allah. Panggilan sekunder kita adalah visi misi pribadi kita. Eliana punya kerinduan membantu wanita menjadi ibu dan istri dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena saya Besaliel, seorang ADHD dan autis, dia rindu menjadi gembala untuk anak-anak autis dan ADHD, menolong mereka. Saya tanya kenapa? Karena dia tahu menjadi ADHD dan autis sulit mencari teman dan ingin menjadi teman buat mereka. Itu yang disebut dengan kita membantu semua proses ini untuk keluarga kita mencapai tentang identitas sekunder tentang masa depan, yaitu mencapai misi mereka. Mereka terlibat di dalam pelayanan di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, apa yang saya bisa simpulkan tentang proses identitas ini? Pertama, karena ini bicara kopi tentang bapak, ayah. Bapak atau ayah, pastikan Anda mendengar ini. Kalau hari ini yang datang hanya ibu, pastikan bapak ibu-ibu menolong untuk ayah bisa melihat di upload video kita di YouTube tentang proses kesimpulan ini. Kesimpulan pertama, ayah harus membantu mengatasi kebingungan identitas. Hindarkan keluarga kita dari kebingungan identitas. Yang kedua, ayah harus membantu memfilter masa lalu yang buruk. Yang ketiga, pastikan ayah memilih dan menanamkan nilai-nilai keluarga yang benar. Saya punya 5 nilai. Yang keempat, pastikan kita membantu keluarga kita membangun table of support, menemukan pribadi-pribadi yang menolong untuk kita mencapai apa yang Allah mau membangun identitas kita. Yang kelima, ayah menolong anak-anak khususnya mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya, bukan hanya masalah rohani. Yang terakhir, ayah memandu saya, Eliana, Besaliel, Elizabeth untuk mencapai visi misi secondary dalam kehidupan kita. Kata kuncinya apa? Ayah mementor, memuridkan keluarganya. Satu kata. Ya, ayah mementor, memuridkan keluarga. Dimulai saya dulu yang dimentor. Saya akan menutup dengan Alkitab. Kejadian ini menarik. Di kitab Esther. Esther pasal 1. Itu Raja Ahasiweros. Itu ketika memanggil Ratu Wasti. Ratu Wasti itu menolak. Akibatnya keluarlah sebuah dekret, undang-undang di kerajaan Persia yang dimana bangsa Israel menjadi orang buangan di situ, tawanan di daerah itu, di Babel. Babel dikuasai Persia waktu itu. Apa yang terjadi? Dekret itu menarik. Dekret itu mengatakan ayah atau bapak harus memerintah di keluarganya. Harus membangun atau mengatur, harus memimpin keluarganya. Aneh ya. Ya mungkin itu alasan yang berkaitan dengan Wasti tidak mau dipanggil. Tapi dekret itu adalah dekret yang mengingatkan bangsa Israel kembali kepada Ulangan 6. Bahwa ayah bertanggung jawab untuk kerohanian. Seluruh kehidupan dimulai kerohanian dari keluarganya. Esther wanita, di belakang Esther ada seorang yang namanya Mordekai, ayah angkatnya, sehingga Esther bisa menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Dari kejadian Esther muncul namanya perayaan Purim, salah satu perayaan besar
bagaimana bangsa Israel pada waktu itu hampir dimusnahkan oleh Haman dan diselamatkan. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita melakukan proses ini, mungkin keluarga kita akan diselamatkan, komunitas kita diselamatkan, bangsa Indonesia diselamatkan ketika kita mempunyai identitas. Tuhan Yesus memberkati.